Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas iradat Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Tentunya kita niatkan pada kesempatan ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berencana, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di atas kehendak manusia ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di atas rencana manusia ada rencana Allah, dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, di mana pergantian tahun Masehi, ala kulli halin wa fi kulli halin, pada setiap tingkah dan laku kita alhamdulillah penuh dengan nikmat Allah, yang mungkin pada malam tadi banyak sekali orang yang menantikan pergantian tahun baru, bulan baru. Namun alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengisi waktu di tahun baru ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak tercatat di yaumil qiyamah menjadi amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkadang sesuatu yang dipegang oleh orang gitu ya, apa yang dipegang oleh seseorang itu akan berbeda makna. Misalkan contoh sebuah mic gitu ya. Kalau dipegang oleh guru-guru, insya Allah yang datangnya orang soleh, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dipegangnya oleh penyanyi, mungkin yang datangnya, yang doyan nyanyi, gitu ya. Ya alhamdulillah. Kalau kita duduk di majlis ilmu ini tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi malam gitu ya. Kalau kita mengisi waktu menantikan malam, pergantian malam dengan hanya menyambut tahun baru tetapi tidak beribadah kepada Allah, maka waktu itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau diisi dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menjadi nilai ibadah. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu masih menerangkan tentang pembahasan kewajiban yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Di antaranya kewajiban yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Itu kewajiban. Namun pada pembahasan ini, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif, wa yundabu, disunatkan, ayulakina muhtadirun, yaitu mentalkin atau mengajari atau membimbing, muhtadirun, orang yang sakaratul maut, walau mumayyizan al-aujah, menurut kaul mu'tamad as-syahadah, yaitu dengan membaca kalimatus syahadah. Jadi ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah, ajarilah atau bimbinglah orang yang sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini sangat penting gitu ya. Sangat penting, jangan sampai zaman sekarang karena
sudah banyak hafal, saudara atau orang tua sedang sakarat, diposting, gitu kan? Wah, dipoto, setelah kirim. Bukannya ditalkin. Ya la ilah. Banyak pas sekarang. Bahkan di makam, di kuburan, setelah, masya Allah, itu udah zamannya sekarang. Bukannya tuntunan Nabi itu untuk mentalkin daripada orang yang sakaratul sedang berjuang, itu ya. Banyak yang menggoda, menyerupakan kakeknya, menyerupakan neneknya. Ini agama yang benar, ini agama yang benar. Orang Yahudi itu Nasrani. Itu maka di situ dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Dan yang membimbingnya pun itu harus bahasanya harus jelas. Jangan sampai semua membimbing, jangan. Bahkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, diamkan dulu. Ya, jangan langsung terus la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak talil gitu, bukan. Jadi kalau untuk mentalkin itu biarkan supaya si muhtadir itu, orang yang sakarat itu mengikuti daripada kalimat la ilaha illallah. Kalau mungkin sulit kalimat la ilaha illallah, diringkas Allah, 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 Allah. Itu ya. Itu. Maka ada kalimat yang kalau misalkan diaurad oleh sebagian ulama-ulama, para guru-guru thariqah, bisa dengan kalimat hu itu diambil daripada kalimat Allah. Itu ya maknanya. Jadi disunahkan untuk mentalkin orang yang sakaratul maut, itu ya. Dan siapa yang harus mentalkinnya? Itu diantaranya yaitu fa illam yahdur ghairuhu lakinhu asfaqul warasah. Maka yang harus mentalkinnya itu ahli warisnya, harusnya gitu, yang lebih disayangi. Siapa yang lebih disayangi? Nah itu sangat menantikan sekali itu. Summa ghairuhu atau yang lainnya. Wala yatruku talqin, jangan sampai meninggalkan talqin. Apalagi kalau misalkan orang tua lagi sakarat ditinggalin gitu ya. Wala manggil keluarga yang lain. Udah, talqin itu yang paling berharga. Itu detik-detik terakhir orang tua meninggalkan kita, itu harus talkikan, jangan sampai ditinggalkan. Orang tua yang sedang sakarat ditinggalin, manggil tetangga, jangan dulu, talkinin dulu. Itu ya. Kadang-kadang kalau sedang gugup gitu ya, sedang kalut, wah, manggil tetangga semuanya, talkinin dulu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah liwabal muslim lakinu mautakum ayman hadarahul maut la ilaha illallah. Ma'al khabari sahih man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena ada hadis, barang siapa yang akhir kalamnya membaca kalimatul musyarrafah, kalimatus syarafah, yaitu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Inilah ay ma'al faizin, beserta orang yang bahagia. Wa illa, kalau memang gitu ya, tidak dakhalal jannah, fakullu muslimin walau pasikon, maka setiap orang yang Islam, walaupun dia fasik, walaupun dia berdosa, yadkhuluha, maka pasti dia akan masuk surga, walau ba'da azabin, walaupun dia termasuk yaitu setelah disiksa, gitu ya. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan daripada siksa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit lagi terakhir. Kemudian disunatkan mentalkin bagi orang yang sakaratul maut. Dan kemudian disunatkan pula yaitu mentalkin ayyakipa jamatan badadapni anil qabri. Nah, ini biasanya di daerah kita juga setelah wafat pun, yaitu setelah dimakamkan pun, yaitu harus ditalkin. Sunnah itu hukumnya. Nah, orang udah meninggal ngapain ditalkin gitu kan? Orang ngapain diajarin, ngapain dibimbing, orang udah meninggal. Nah, tetap anjurannya
ayyaki pa jama'atun ba'da dabni indal qabri. Tetap ketika sudah menguburkan, nyata jamaah salah satu jamaah itu diam sejenak setelah menguburkan, yaitu membaca talqin gitu ya. Itu sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukupkan dari saya pribadi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.